Indonesia lawan Iran besok malam. Langsung saja kita analisanya bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Bungkus, ini untuk melawan Irak besok, apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan betul oleh pelatih Sintayong nih agar bisa menang? Iya, yang pertama terutama ya mengembalikan mental pemain dulu ya, memulihkan kepercayaan diri pemain. Karena saya pikir semua pemain termasuk jutaan rakyat Indonesia punya ekspektasi yang luar biasa menuju ke final ya. Tapi ternyata mereka harus dikalahkan oleh Uzbekistan di semifinal dan sangat terpuruk pemain kita sesudah pertandingan itu, dan itu yang harus dipulihkan oleh pelatih, mengembalikan mood mereka, mengembalikan kepercayaan diri mereka, semangat mereka supaya di pertandingan kali ini mereka sudah lepas dari beban kekalahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis pelatih harus bisa memikirkan soal pertahanan ya. Karena di laga kali ini kita akan bermain tanpa kapten kesebelasan, bek tengah andalan kita Rizky Ridho, dan itu tentu membutuhkan perhatian khusus. Karena lawannya Irak ini punya striker yang berbahaya, Ali Jassim ya, pemain yang sudah mencetak 3 gol. Nah, mungkin beberapa alternatif dimiliki oleh Sintayong ya. Yang pertama misalnya memainkan Nathan sebagai bek tengah alternatif. Karena Nathan bisa main di posisi itu meskipun posisi aslinya seorang bek kiri atau gelandang bertahan. Tapi pilihan yang kedua itu mempertahankan formasi 3 back, Justin, Ferrari ditambah dengan Coman. Nathan tetap main di tengah. Dan menurut saya itu yang paling ideal. Nathan tetap di tengah untuk membuat lapangan tengah kita tetap kuat. Kemudian kalau untuk Rafael kan ini main lagi nih, tapi kemudian Rizky Ridho absen. Ini mempengaruhi nggak nantinya, Bungkus? Di sisi penyerangan jelas akan sangat berpengaruh ya, karena cara main cara main Rafael ini cocok untuk pertahanan Irak yang sebetulnya tidak terlalu rapi koordinasinya. Kita tahu bagaimana ketika Jepang mengalahkan Irak, itu gol pertama yang masuk ke gawang Irak didapatkan oleh penyerang Jepang, Hosoya, meskipun dikawal oleh 4 bek Irak, masih bisa mendapatkan ruang dan mencetak gol. Nah, yang kedua, pemain kita menghadapi Irak nanti harus pintar memanfaatkan kerjasama ya, 1-2 terutama di lini depan. Antara di sana ada Marcelino, di sana ada Witan, di sana ada Rafael, harus banyak main 1-2. Karena ketika menghadapi Jepang, Irak itu sangat kerepotan menghadapi permainan kombinasi 1-2 dari Jepang. Dan gol Jepang itu yang kedua terutama itu lahir dari kombinasi 1-2 yang dibuat oleh pemain-pemain Jepang. Bahkan ada beberapa peluang lain Jepang yang didapat dari permainan kombinasi yang sebetulnya juga berpeluang jadi gol, tapi saya nggak jadi gol. Tapi nampaknya memang untuk meningkatkan kepercayaan diri diperlukan banget ya. Mengingat waktu itu kan lawan Qatar kalah, lalu kemudian bangkit lagi kepercayaan dirinya, Australia, Korea Selatan kita bisa menang, Bungkus. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita agak terpuruk itu ketika kalah dari Qatar, tapi bisa bangkit dan main sangat bagus waktu lawan Australia. Nah, ini yang kita harapkan. Kita sempat terpuruk kemarin kalah dari Uzbekistan karena harapan kita semua adalah kita masuk final, dan ternyata kita harus kalah. Nah, ini saatnya menurut saya pemain juga lepas dari ketegangan. Jadi kalau kita pernah bisa bangkit seperti ketika menghadapi Qatar, harusnya kita bisa bangkit juga setelah kalah dari Uzbekistan. Kan ini Rizky Ridho juga nggak main ya nanti ya, Bungkus ya? Nah, kalau kehilangan sebagai kapten nih, ini besar nggak sih dampaknya? Iya tentu ya, karena Rizky Ridho kan bukan sekedar seorang pemain yang menjadi andalan di lini pertahanan, tapi juga pemimpin di lapangan ya. Nah itu saya pikir kepemimpinan dia itulah yang mungkin agak hilang ya. Kepemimpinan seorang yang main di posisi center seperti seorang bek tengah itu biasanya memang agak mengganggu ketika dia tidak main. Tapi dengan adanya Justin, saya berharap peran itu bisa digantikan oleh Justin. Jadi penggantinya kemungkinan Hafner ya? Justin sebagai pemain yang main di belakang. Tapi kalau kapten, mungkin karakternya lebih cocok diisi oleh Nathan ya. Nathan Chuao ini kan punya karakter kepemimpinan karena dia lebih tenang, lebih percaya diri. Kalau Justin ini kan agak sedikit berapi-api ya. Nah, Bungkus, ini kan ada yang bilang nih kalau permainan Irak ini mirip-mirip kayak Uzbekistan, tapi tidak secepat Uzbekistan. Artinya bisa dibilang kalau peluang Garuda bisa menang besok juara 3 langsung ke Olimpiade Paris, mungkin Bungkus? Jadi sebetulnya lebih tepatnya cara main Irak itu lebih mirip ke Jordania. Kalau Uzbekistan itu mainnya Eropa Timur, agak beda dengan Irak ya. Irak ini kan mainnya masih tipikal Arab Asia Barat gitu ya. Dan itu lebih mirip dengan Jordania, di mana mereka punya fisik bagus, punya punya permainan kolektif yang juga cukup bagus, tapi tidak terlalu rapi. Beda dengan Uzbekistan yang karakternya sangat Eropa Timur, mainnya rapi banget. Jarang ada kesalahan, keseimbangan itu sangat terjaga antara bertahan dan menyerang. Transisinya juga rapi. Kalau Irak ini transisinya juga nggak terlalu rapi, karena memang pada dasarnya mereka rata-rata ini belum banyak berkompetisi di level senior, masih banyak main di level kompetisi usia muda mungkin di sana ya. Dan mereka juga yang main di luar kan juga sedikit ya. Memang ada yang main di Jerman, tapi bukan pemain utama. Ada yang main di Helsingborg juga, tapi bukan pemain utama. Yang paling bahaya itu justru pemain-pemain lokalnya, salah satunya Ali Jassim itu.
Oke, Bungkus terakhir nih, ini yang pada saat melawan terakhir kan ini wasit kayaknya langsung mata semua tertuju ya masyarakat Indonesia kepada wasit begitu. Nah, ini kan wasit VAR asal Thailand ini akan bertugas lagi besok. Banyak netizen juga ini yang menyebut bahwa wasit ini nih sering merugikan Indonesia banget ya. Apakah ini bisa berpengaruh pada mentalnya anak-anak timnas? Iya, jadi saya pikir semua orang di sepak bola menyadari bahwa penugasan perangkat pertandingan itu kewenangannya penyelenggara, bukan kewenangannya tim peserta. Jadi kita tidak bisa memilih, saya minta wasitnya ini, atau saya nggak mau wasit itu, kita nggak bisa milih. Nah, sekarang sudah diputuskan wasitnya itu, ya saya pikir pemain juga menyadari itu bukan wilayah yang bisa mereka persoalkan. Jadi saya pikir kita harus fokus saja ke pertandingannya, lupakan kemungkinan-kemungkinan negatifnya. Jangan lupa bahwa Indonesia juga pernah mendapatkan sedikit keuntungan dalam situasi VAR yang kita dapatkan di pertandingan yang lain. Tapi memang ketika di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, situasi VAR tidak menguntungkan kita. Ngenes banget gitu ya Bungkus ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bungkus Neni sudah berbagi pandangan untuk melawan Indonesia versus Irak besok. Kita doakan Indonesia akan menang. Tetaplah di Sapa